Ramadan, syiar kemuliaan dan tarbiyah paripurna, dan insyaallah nanti puncaknya yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, pimpinan umum, pemimpin umum kita, dan akan menyempurnakan hal-hal yang tidak sempat kita jelaskan dalam materi pertama ini. Kami mau ingatkan sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan. Yang kita maksudkan keistimewaan bulan Ramadan adalah kekhususan bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Karena sebagian keutamaan Ramadan ada juga pada bulan-bulan yang lainnya. Namun ada beberapa poin-poin yang tidak kita dapatkan kecuali di bulan suci Ramadan. Karena itulah perlu kita menyikapi Ramadan ini tidak sebagaimana biasanya. Walaupun kita sering mendengarkan satu ungkapan yang dikatakan oleh sebagian ulama kita dan memang dipraktekkan oleh sebagian salaf kita, Ramadan sepanjang masa, atau pernyataan yang mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah anda seorang hamba yang rabbani dan tidak menjadi seorang ibaratnya penyembah Ramadan yang baru menjadi terbaik ketika datang Ramadan. Ramadan sepanjang masa kadang dimaknai bahwa kita menjadikan apa yang kita biasa lakukan di Ramadan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Dan memang sebagian salaf kelihatannya seperti itu. Namun tentu saja panutan yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang terbaik, orang yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, dan yang memiliki kualitas ibadah yang terbaik. Tapi beliau sendiri mencontohkan sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika datang Ramadan beliau melakukan hal-hal yang tidak biasanya beliau lakukan. Jadi biasanya beliau sudah begitu hebat beribadah, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang Ramadan ada hal-hal yang lain yang tidak pernah beliau kerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Maka tidak tepat atau kurang tepat ketika ada seorang datang Ramadan dia menyambutnya dengan biasa-biasa saja, karena baginya Ramadan adalah bagikan bulan-bulan yang lain. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang dia siapkan untuk Ramadan, sehingga hambar terasa ketika orang pada menyambut Ramadan dia menyambutnya seperti biasa-biasa saja. Ini tidak tepat. Maka kita mau ingatkan berapa keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah bulan suci Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diwajibkannya puasa yang merupakan rukun Islam yang keempat. Dan ini tentu saja bukan secara kebetulan. Rukun Islam yang keempat ini diwajibkan di bulan suci Ramadan, tapi dia adalah bagian dari apa yang Allah katakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmulah, Tuhanmulah yang menciptakan, di antaranya menciptakan 12 bulan, wa yakhtar, kemudian Allah memilih di antara ciptaan-ciptaannya, di antara bulannya, untuk menjadikan bulan itu sebagai bulan diwajibkannya bulan suci Ramadan, bulan diwajibkannya puasa. Maka lahumul khiyarah, para makhluk tidak punya hak untuk memilih. Allah lah yang menetapkan hal-hal tersebut. Karena itu keutamaan tempat-tempat tertentu, keutamaan waktu-waktu tertentu, dan keutamaan sebagian makhluk dari sebagian yang lainnya adalah ciptaan, ketetapan, dan hikmah dari kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian juga bulan suci Ramadan, bulan yang Allah pilih untuk diturunkannya pertama kali Al-Quran. Dan ini juga bukan secara kebetulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan awal kali diturunkannya Al-Quran. Kemudian bulan suci Ramadan juga adalah bulan yang Allah tetapkan dalam satu tahun terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat khusus, ya, sangat-sangat khusus. Dalam satu tahun ada satu malam yang sebanding dengan 83 tahun 4 bulan. Dan itu cuma ada di bulan suci Ramadan.
Kemudian bulan Ramadan juga adalah satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran namanya Syahrul Ramadan. Tidak ada penamaan bulan-bulan yang lain dalam Al-Quran. Tidak ada bulan Muharram, tidak ada bulan Rajab, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, ya, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tidak disebutkan. Kecuali beberapa bulan yang disebutkan secara umum seperti Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, lalu ditafsirkan oleh ulama kita dengan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, atau Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan, tapi tidak disebutkan secara khusus. Adapun bulan Ramadan disebutkan secara khusus Syahrul Ramadan. Dan ini salah satu indikasi kemuliaan sesuatu ketika disebutkan dalam Al-Quran, walaupun tidak secara umum. Karena Fir'aun juga disebutkan dalam Al-Quran, ya. Haman, Qarun juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi jangan salah kaprah, ya. Ada yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk kemuliaan, seperti Zaid radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia karena namanya satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga ada Luqman, seorang ahli hikmah yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Itu menunjukkan kemuliaan. Tapi ada juga yang di tokoh-tokoh kesesatan yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, seperti Qarun, Haman, ya, Fir'aun dan yang semacamnya. Maka perlu dibaca baik-baik, ya. Jangan kasih nama anak kita dengan setiap yang ada namanya dalam Al-Quran tapi ternyata tokoh-tokoh kesesatan, ya. Hati-hati. Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Untuk hari sama dengan hari Jumat, ya. Hari Jumat juga hari yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Hari Sabtu juga ada, ya. La taqdu fis sabti. Dan hari-hari lainnya tidak. Tapi ketika Jumat disebutkan, maka itu juga menunjukkan kemuliaannya. Kemudian bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat khusus, dijadikan bulan untuk mengampuni hamba-hamba Allah, utamanya dengan pelaksanaan saum Ramadan dan qiyam Ramadan. Jadi walaupun maghfirah Allah terbuka senantiasa atau di setiap saat, tapi secara khusus di bulan Ramadan ada janji-janji khusus bagi mereka-mereka yang melaksanakan saum dan qiyam Ramadan. Di bulan suci Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pintu surga yang 8 dibuka, pintu neraka yang 7 ditutup, dan setan-setan pengganggu dibelenggu. Dan itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Dan juga di bulan suci Ramadan setiap malamnya ada hamba-hamba yang dikatakan utaqa minan nar. Setiap malam ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ini kita sebutkan, ya, secara global. Adapun dalil-dalilnya sudah sering kita dengarkan, namun tidak mengapa untuk kita ingatkan. Kemudian hanya di bulan suci Ramadan salat tarawih atau qiyam Ramadan atau tahajud yang dilakukan secara berjamaah, walaupun di awal malam atau di sebagian malam saja, tapi dilakukan secara berjamaah dengan imam sampai selesainya imam, maka itu tercatat sebagai solat satu malam suntuk, satu malam penuh. Kita solat mungkin selesai jam 9, ya, sebagian tarawihnya sampai jam 9 saja, ada sampai jam 10, ada mungkin sampai jam 11, dan ada mungkin akhir malam. Tapi intinya, siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesainya imam tercatat seperti sholat satu malam penuh. Siapa di antara kita yang bisa sholat satu malam penuh? Kalau zaman salaf mungkin, ya. Kalau zaman kita saat sekarang mungkin sangat-sangat jarang jika masih ada, ya, hamba-hamba Allah yang begitu dekat dengan Allah. Tapi di bulan Ramadan kita semuanya berkesempatan mendapatkan pahala orang yang tidak tidur malamnya karena menghabiskan waktu untuk beribadah. Padahal kita sempat juga tidur, kita juga tidur. Tapi kalau kita tarawih secara berjamaah di bulan suci Ramadan secara khusus, pahala itu kita dapatkan. Kemudian umrah bisa dikerjakan kapan saja, tapi umrah Ramadan lah yang mendapatkan pahala secara khusus, karena dia sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ta'dilu hajjatan ba'di. Ya, dia sama dengan ta'dilu hajjatan ma'i, dia sama dengan
haji bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang mengeluh atau yang mengadukan persoalannya tidak sempat haji wada. Pada haji wada itu haji satu-satunya bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hilang kesempatan dan mungkin Rasulullah tidak akan lagi haji untuk kedua kalinya. Maka dia mengatakan, bagaimana kasus saya ini? Lalu diberikan solusi haji atau umrah di bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat saja, tidak semua yang berkesempatan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak akan mungkin bisa haji bersama Rasulullah, tapi pahalanya bisa didapatkan dengan melaksanakan umrah khusus di bulan suci Ramadan. Ramadan syiar kemuliaan. Ya, tema kita Ramadan adalah syiar kemuliaan. Ramadan adalah syahrul izzah wal karamah. Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan kehormatan bagi umat Islam. Ketika datang Ramadan, maknawiyah kita, semangat kita, dan kepercayaan diri kita sebagai umat Islam kembali terangkat. Karena kadang kita lewati bulan-bulan lainnya dengan perasaan sedih, inhizamun nafs, yang kadang kita merasa minder, merasa kecil. Di tengah-tengah banyak umat yang mungkin meremehkan umat Islam, atau yang justru memerangi umat Islam, atau yang melakukan hal-hal yang merugikan umat Islam. Ketika datang Ramadan, kepercayaan umat, izzah umat kembali terangkat. Karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan di bulan suci Ramadan beberapa hal yang dengannya umat Islam bisa izzah, bisa mencapai kemuliaannya. Di antaranya Al-Quran. Al-Quran adalah syiar kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kita tahu Al-Quran adalah sumber kemuliaan. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Al-Quran itu sendiri adalah suatu kemuliaan. Diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Diturunkan di Makkah pertama kalinya, maka Makkah menjadi kota yang paling mulia. Diturunkan dan dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah beliau nabi yang termulia. Dan pertama kali ditalakkikan oleh para sahabat, maka jadilah sahabat generasi yang termulia. Dan terjadi di malam Lailatul Qadar, maka jadilah Lailatul Qadar sebagai malam yang paling mulia, dan seterusnya. Al-Quran adalah sumber kemuliaan, dan Al-Quran atau Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Karena itu ini kesempatan bagi kita untuk mengembalikan izzah kita dengan keberadaan Al-Quran, atau lebih berinteraksi lagi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Puasa juga adalah sumber kemuliaan, karena dia adalah sesuatu ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ditanya, dimintai nasihat, lalu beliau mengatakan, alaika bisawm, kerjakan puasa, fa innahu la misla lahu au la idla lahu, ya, tidak ada yang sama dengan puasa. Ketika beliau dimintai nasihat untuk satu ibadah yang dipegang teguh oleh seorang sahabat, maka dinasihati dengan puasa, karena menurut beliau puasa tidak ada yang bisa menandinginya. Juga qiyam Ramadan. Qiyam adalah ibadah yang paling mulia. Jibril pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah kamu akan meninggal dunia. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai siapa yang kamu ingin cintai, silahkan. Tapi ingat, bagaimanapun cintamu kepadanya dan kecintaannya kepadamu, engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, silahkan kerjakan apa yang kamu sukai, fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat, kamu akan dibalasi sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Lalu
Jibril melanjutkan nasihatnya, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah syarafnya seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin adalah dengan ketika dia bangun di malam hari. Seorang mukmin menjadi mulia di sisi Allah adalah mereka yang bangun di tengah malam atau bangun di malam hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan keperkasaan seorang mukmin ketika dia tidak tergantung dengan sesama manusia. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa qiyamul lail adalah salah satu ibadah yang paling mulia, dan Allah telah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmudan yang dicapai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salah satu wasilah yang Allah pesankan kepada nabinya adalah dengan tahajud. Dan ini adalah salah satu paket ibadah yang Allah datangkan melalui lisan nabinya dalam bulan suci Ramadan. Di depan kita ada kesempatan ibadah yang bisa mengangkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa kadang diidentikan dengan kesabaran. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan tapi hadisnya lemah secara sanad. Ada shaumu nisfu sabar. Puasa itu setengah dari kesabaran. Hadisnya dhaif secara sanad, namun secara makna benar. Bahkan ulama kita mengatakan puasa itu mengumpulkan 3 jenis kesabaran. Kita ketahui sabar itu ada 3 jenis. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar terhadap hal-hal yang tidak kita sukai dari ketetapan-ketetapan Allah, ujian-ujian Allah. Dan puasa mencakup ketiga hal tadi. Seorang yang berpuasa bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Seorang yang berpuasa meninggalkan larangan-larangan Allah, bersabar meninggalkan larangan Allah. Termasuk hal yang tadinya halal, kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar. Dan bersabar terhadap musibah atau hal yang tidak kita sukai. Secara alami, secara hukum tabi'i, fitrah kita suka makan, suka minum, ya. Kita ingin banyak istirahat, tapi puasa mengajarkan kita untuk mujahadah, meninggalkan itu semuanya. Rasa lapar menggigit, rasa haus, dan hal-hal yang tidak kita sukai, kita sabar menghadapinya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis kesabaran terkumpul dalam ibadah puasa. Maka jemaah sekalian, inilah syiar kemuliaan yang perlu untuk kita ambil. Dan ingat, bulan suci Ramadan adalah bulan kemuliaan umat-umat terdahulu, umat Islam sejak dahulu. Momen-momen kemenangan umat Islam itu ada di bulan suci Ramadan. Ghazwatul Badr Al-Kubra, kemenangan yang pertama di bulan suci Ramadan di tahun kedua Hijriah. Demikian pula di Fathu Makkah. Demikian pula momen-momen yang lainnya, ya, yang didapatkan oleh umat Islam, Ainun Jalut dan Qadisiyah dan banyak lagi. Dan termasuk negeri kita yang kita cintai ini, kemerdekaannya para tokoh-tokoh kita memilih diproklamirkan di bulan suci Ramadan. Kemenangan-kemenangan umat Islam dalam sejarah banyak tercatat di bulan suci Ramadan. Kan inilah Syahrul At-Tamkin, Syahrul Intisar, Syahrul Izzah wal Karamah, bulan kemuliaan. Salah satunya apa? Karena kesabaran itu. Sabar adalah kunci kemenangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah katakan jumlah kecil bisa mengalahkan jumlah besar, kam min fi'atin qalilah qalabat fi'atan katsirah biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan kecil mampu mengalahkan golongan besar dengan izin Allah, dan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah kemenangan itu didapatkan dengan adanya modal kesabaran. Dan Allah mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum wa alima annaka fikum dha'fa fa iyyakum minkum 20 sabirun yaglibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 20 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200, dan seterusnya. Semuanya senantiasa dikaitkan kemenangan dengan kesabaran. Dan bulan suci Ramadan datang dengan pesan-pesan kesabaran. Maka ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita. Dan
bertakwa. Orang yang berkualitas ibadah puasanya akan meraih derajat yang tertinggi dari seorang hamba, yaitu derajat ketakwaan. La'allakum tattaqun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang yang berpuasa dengan la'allakum tattaqun? Karena puncak cita-cita kita semua adalah masuk surga, dan surga adalah u'iddat lil muttaqin, peruntukannya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kemuliaan seorang manusia di dunia dengan ketakwaan, inna akramakum 'indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jika kita melalui semua paket-paket ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka kemuliaan itu bisa kita dapatkan. Dan Rabb, Tuhannya umat-umat terdahulu, generasi-generasi terdahulu dari umat ini adalah Rabb kita juga. Yang membedakan kenapa kemuliaan itu mereka telah raih dan capai, sedangkan kita kelihatannya masih begitu jauh darinya, adalah kualitas kita dalam berislam dan dalam menyikapi perintah-perintah Allah dan sabda-sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ramadan adalah kesempatan untuk meraih itu semuanya. Adapun tentang tarbiyah, Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Ramadan syahrut tarbiyah. Kami mau sebutkan beberapa sisi-sisi tarbiyah yang perlu kita pahami, ya, dan perlu untuk kita hadirkan dalam kita berRamadan. Tarbiyah yang kita canangkan tarbiyah yang paripurna, yang syamilah, kamilah, mutakamilah. Dan itulah tarbiyah yang diajarkan oleh agama kita yang mulia ini. Tarbiyah yang pertama yang kami mau ingatkan adalah sisi tarbiyah aqadiyah, al-ma'alim al-aqadiyah fi shaum. Beberapa sisi-sisi tarbiyah secara akidah yang sebenarnya tersirat dalam pensyariatan ibadah puasa dan dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan dan dengan disyariatkannya ibadah puasa, maka di antara sisi-sisi akidah yang perlu untuk kita ambil, perhatikan, pertama adalah sisi keikhlasan. Inilah tarbiyah akadiyah yang penting kita fahami dengan kedatangan bulan suci Ramadan, dan secara khusus dengan ibadah puasa. Dan kita tahu bahwa tidak ada ibadah yang paling ikhlas melebihi ibadah puasa. Karena itu Imam Ahmad mengatakan ibadah puasa tidak akan disusupi oleh riya, karena dia sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Adapun ibadah yang lain semuanya bisa dilihat. Puasa itu yang bisa adalah sum'ah, mau didengar, ya. Itu orang bisa ditahu kalau puasa, kalau dia bibirkan, dia sampaikan. Adapun riya tidak mungkin. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena itu dia ibadah yang paling memungkinkan untuk ikhlas. Maka ini dihadirkan, dan ikhlas dalam persoalan akidah adalah masalah yang paling urgen. Karena segala sesuatu tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan. Dan makna dari keikhlasan adalah kita bergerak, kita beraktivitas, kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksud dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban. Ihtisab hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sisi akidah yang perlu untuk kita fahami dalam pensyariatan puasa di bulan suci Ramadan adalah iman kepada kitab. Iman kepada kitab, yaitu terhadap kitab Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hadirkan ini dalam keimanan kita, bahwa Al-Quran adalah pedoman yang Allah turunkan untuk memuliakan kita. Jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, semuanya datang untuk memuliakan kita, untuk membahagiakan umat, untuk menjadi pensyariatan bagi kafatan linnas, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam, rahmatan lil alamin.
maka tidak ada yang celaka dengan Al-Quran kecuali orang yang membelakanginya. Tapi siapa saja yang bersama dengan Al-Quran maka akan mulia. Yang mana dari sisi Al-Quran yang perlu diambil semuanya, karena la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada sejak bagian depannya sampai akhirnya, tidak ada yang masalah di Al-Quran. Dan itu termasuk perkataan yang paling batil. Satu ayat saja, satu huruf diingkari dari Al-Quran, maka telah kafir seseorang. Sehingga wajar ketika umat Islam Indonesia murka, marah dengan pernyataan seorang yang mengatakan Al-Quran mau dihapus, ya, 300 ayat katanya. Ya, ini adalah kalimat yang sangat mungkar, ya. Walaupun memang keluar dari seorang yang telah menyatakan keluar dari agama kita ini. Tapi ala kulli hal ini pernyataan yang sangat mungkar yang perlu diingkari, ya, perlu ditegaskan. Dan alhamdulillah sudah banyak yang menyatakannya. Tapi ada yang mendukungnya, ya. Bagi kita umat Islam, ini adalah sumber kemuliaan. Al-Quran adalah sesuatu yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Kita perlu hadirkan dan makin mencintai Al-Quran dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Juga tentang risalah dan syariat Allah, bahwa syariat Allah itu semuanya datang dari Allah dan diturunkan kepada nabi-nabinya. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tersirat di dalamnya kita juga mengimani risalah umat-umat sebelumnya, dan kita tahu Allah telah menurunkan risalahnya dan syariatnya kepada umat-umat sebelumnya. Ini keimanan kita. Karena kita tidak mengingkari risalah-risalah yang datang kepada nabi-nabi yang lain, bahkan kita mengimaninya selama belum diubah oleh penganutnya. Dalam bulan suci Ramadan juga ada iman kita kepada hari akhir. Di antaranya iman tentang surga dan neraka. Nabi kita memberitahukan kepada kita bahwa ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Maka ini kita imani bahwa pintu surga itu ada. Surga ada, dan di antara sifatnya ada pintu-pintunya. Dan disebutkan dalam hadis jumlahnya 8. Dan neraka juga kita imani keberadaannya. Dan Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Hijr bahwa ada 7 pintu neraka. Ini semuanya kita imani. Kemudian juga kita mengimani keberadaan malaikat dan setan, ya. Malaikat dan setan, malaikat-malaikat yang datang dan mendoakan hamba-hamba Allah yang beriman, dan juga setan-setan yang dibelenggu. Ini semuanya kita imani ketika kita mempelajari hal-hal yang terkait dengan Ramadan dan terkait dengan puasa. Juga ada tarbiyah aqdiyah dalam ibadah Ramadan, ketika kita memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan, kita makin mengimani bahwa Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit karena Allah mengatakan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Diturunkan artinya datang dari atas langit, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada wa ilaihi ya'ud, ya. Darinya Allah Subhanahu wa taala datang. Karena itu kita mengimani akan ulu Allah, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani sifat Allah al-maghfirah, pengampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kita mengimani sifat pengampunnya Allah. Afuwun innaka afuwun tuhibbul afwa. Kita mengimani bahwa Allah itu dekat kepada hambanya dengan ilmunya, dan dia bersemayam di atas arsy-Nya. Ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yang sebagaimana ayat yang dibacakan tadi oleh qarib kita. Kita mengimani itu semuanya. Dan itu kita dapatkan masalah-masalah akidah seperti ini di bulan suci Ramadan. Dan juga kita mengimani rahmat Allah yang terbuka. Futihat abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat terbuka di bulan suci Ramadan. Hadirkan semua nilai-nilai akidah itu ketika datang bulan suci Ramadan. Dan juga di bulan suci Ramadan kita diajarkan dengan satu masalah penting dalam persoalan akidah, yaitu tidak tasyabbuh kepada umat sebelum kita, utamanya hal-hal yang memang berbeda dengan mereka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu keistimewaan umat Islam dalam berpuasa adalah makan sahur. Dan beliau mengatakan faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab
akalatus sahur. Perbedaan antara puasanya kita dengan puasa ahlul kitab adalah persoalan makan sahur. Maka tidak sepantasnya seorang mukmin malas-malas makan sahur, karena ini keistimewaan yang datang dari Allah dan membedakan kita dengan ahlul kitab. Tersirat di dalamnya pesan penting seorang muslim punya identitas yang berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Masalah tasyabbuh, salah satu masalah yang sangat penting dibahas dalam buku-buku akidah ulama kita, dan itu ada dalam nilai-nilai yang diajarkan dalam puasa Ramadan. Kemudian juga dalam ibadah Ramadan kita diajarkan satu khalwat yang disyariatkan, satu uzlah yang disyariatkan. Uzlahnya kita yang disyariatkan bukan pergi ke gua-gua, ya, melakukan ibadah semedi dan semacamnya, hal-hal yang tidak disyariatkan. Karena tahnusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya satu kali saja, ya, ketika sebelum dapat wahyu. Setelah dapat wahyu beliau tidak pernah lagi masuk ke dalam gua, tapi beliau mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah-ibadah yang disyariatkan, tahajud dan yang lainnya. Dan secara khusus di bulan Ramadan ada yang dinamakan dengan i'tikaf. Ini satu persoalan penting yang diselisih oleh sebagian firqah dalam Islam ketika melakukan pendekatan diri kepada Allah secara khusus dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Bagi orang yang mau lebih dekat kepada Allah, kesempatannya ada pada ibadah i'tikaf. Dan juga masalah lainnya dalam persoalan akidah adalah persoalan mengimani akan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita imani apa yang Allah katakan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang pahala-pahala itu semua benar adanya, bukan sekadar janji-janji yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarbiyah khuluqiyah. Selain tarbiyah aqdiyah, ada juga tarbiyah khuluqiyah yang diajarkan di bulan suci Ramadan. Di antaranya bulan suci Ramadan mengajarkan seorang mukmin, seorang muslim untuk menjauhkan dirinya daripada perkataan-perkataan yang dusta, zur, perkataan yang kotor, yang keji, yang cabul, ar-rafas, dan perkataan yang sia-sia, al-jahl. Sering kita jatuh dalam hal yang seperti ini. Kalau bukan Ramadan momen untuk kita memperbaiki diri kita dan membersihkan lisan kita dari kata-kata seperti itu, kapan lagi? Bulan suci Ramadan datang untuk menterbiah lisan kita agar tidak terbiasa mengatakan kata-kata bohong, kata-kata dusta, agar kata-kata kita tidak ada kata-kata yang mengundang maksiat, cabul dan semacamnya, dan agar kita tidak mengatakan kecuali yang bermanfaat. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ini semua sering kita dengarkan. Bulan suci Ramadan menegaskan lagi pentingnya meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Bulan suci Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki kesabaran yang luar biasa ketika kita diajak bertengkar. Fa in qatalahu ahad, qatalahu, mau diajak bertengkar, ya usyatamahu, atau didebat, atau dikata-katai, atau dihina oleh seseorang, maka kita hanya mengatakan inni shaim, inni shaim, saya berpuasa, saya berpuasa. Satu tarbiyah khuluqiyah yang sangat luar biasa yang diajarkan di bulan suci Ramadan. Dan kita juga diajarkan untuk muraqabah dan istiqamah, ya, muraqabah untuk selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini kadang saja seorang bisa makan dan minum tanpa pengetahuan orang lain, tapi kita diajarkan untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pula istiqamah, karena kita sadar bahwa ibadah ini bukan satu hari, bukan 2 hari, tapi yaumul jawaiz, yang sebagaimana kata sebagian salaf, pembagian hadiahnya adalah nanti di hari Id. Kalau kita sudah berguguran di awal-awal Ramadan, maka kita tidak berhak menjadi pemenang-pemenang bulan suci Ramadan. Maka kita diajarkan untuk istiqamah, menyelesaikan kebaikan-kebaikan kita sampai akhir Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita juga diajarkan untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Menjaga kehormatan diri dan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga diri kita dari hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak pantas. Dan bulan suci Ramadan melatih kita untuk memiliki jiwa pendermah dan kasih terhadap sesama. Kenapa Ramadan disyariatkan berpuasa?
Karena kita diajarkan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, atau orang yang tidak mampu, atau orang yang berada dalam keadaan sulit. Kalau bukan pensyariatan Ramadan, mungkin orang kaya tidak pernah merasakan bagaimana beratnya tidak makan satu harian. Karena Allah telah menakdirkan bahwa ada sebagian orang yang kehidupannya mapan terus dalam artian persoalan-persoalan duniawi. Maka dia perlu dikondisikan untuk juga bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya. Maka itulah disyariatkan ibadah bulan suci Ramadan. Dan ini diantara hikmahnya, ya, kenapa seorang yang kehausan bisa juga memberikan minum kepada si anjing, karena dia ketika melihat si anjing menjulurkan lidahnya, dia tahu anjing ini sangat haus sebagaimana rasa haus yang tadinya dia rasakan sebelumnya. Maka dia rela untuk turun lagi ke sumur untuk mengambilkan air minum untuk anjing tersebut. Rasa iba dan kasih ini muncul ketika kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang susah. Maka ini kesempatan, ya, dalam bulan suci Ramadan kita diajarkan untuk rajin berinfak. Maka apa yang dicanangkan oleh jamiah kita, tadi sudah diumumkan oleh sekjen kita, ini adalah bagian untuk memfasilitasi kita agar bisa berderma, bisa berinfak, bersedekah, untuk kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna di bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, ya, di jamiah kita ini, di lembaga kita ini, kita sering menyebut 3 jenis tarbiyah. Tarbiyah jasadiyah atau tarbiyah akliyah, tarbiyah ruhiyah, dan tarbiyah thaqafiyah atau tarbiyah akliyah, ruhiyah, dan jasadiyah, ya. Akliyah, thaqafiyah, akliyah, thaqafiyah atau ilmiah. Tarbiyah dari sisi keilmuan, intelektual. Kemudian tarbiyah dari sisi ruhiyah kita, dan tarbiyah dari sisi jasadiyah atau badaniyah. Itu semuanya ada dalam bulan suci Ramadan. Untuk tarbiyah akliyah, yang perlu untuk kami ingatkan bahwa dalam tarbiyah akliyah, apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Hal yang porsi yang paling perlu untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan adalah tadabbur Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Kalau kita baca buku-buku salaf, kita dapati kisah Imam Zuhri, kisah Sufyan Ats-Tsauri, kisah Malik bin Anas. 3 ulama ini terkenal dengan ulama hadis. Tapi 3-nya mencontohkan untuk sementara meninggalkan buku-buku hadisnya untuk konsen membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mempelajari tafsir Al-Quran. Mereka meliburkan, ya, untuk sementara majlis-majlis hadis mereka. Ulama kita mencontohkan dengan 3 ulama besar ini, ya, Imam Zuhri, imamnya tabi'in dalam bidang hadis, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, ya, dari kalangan tabi'in, dan juga Imam Malik bin Anas, imam hadis dari imamnya Darul Hijrah. Ini semuanya meliburkan, ya, untuk memberikan pesan kepada kita bahwa di antara pelajaran yang perlu untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan adalah persoalan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan tafsir Al-Quran, dan juga tentunya hukum-hukum seputar ibadah Ramadan. Ya, karena itu kita nasihatkan sebaiknya ta'lim-ta'lim yang kita adakan, ya, diusahakan berkisar dengan ini, entah kaitannya dengan Al-Quran, tadabburnya, tafsirnya, atau hukum-hukum yang memang kita butuhkan. Karena begitu banyak masalah-masalah yang kita butuhkan dalam persoalan berRamadan, puasanya, qiyamnya, tilawahnya, dan seterusnya. Ini semuanya perlu ditanyakan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berfatwa banyak di bulan suci Ramadan dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang seperti ini. Bukan berarti tidak boleh yang lainnya, tapi sekali lagi ini yang perlu untuk kita lebih utamakan. Kemudian tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah saya kira sangat banyak, ya, dalam bulan suci Ramadan. Puasa kita adalah bagian untuk membersihkan ruh kita. Demikian pula tilawah Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran yang bisa menenangkan hati kita. Perbanyak dan perbanyak, ya.
ini di antara hal yang terbanyak. Jika saja, ini pesan untuk diri kami dan kita semuanya, dalam masa-masa setahun ini kadang ya, utamanya dengan kehadiran gadget ini. Semalam sudah ada ta'lim ya dari Ustadz kita tentang kita dengan gadget di bulan suci Ramadan. Selama ini kadang kita mungkin di masa-masa senggang atau di waktu-waktu ketika kita menanti sesuatu ya, kita mungkin antrian menanti sesuatu, ada halal, masa-masa itu kita kadang buka HP kita telusuri semua WA yang belum terbaca, dan kalau sudah terbaca semuanya kita cari lagi, jangan ada yang belum terbaca ya. Lalu kalau sudah terbaca semua, cari lagi statusnya orang. Habis waktu kita kadang untuk menelusuri semuanya. Maka sebaiknya pesan untuk diri kami dan kepada kita semuanya, hari-hari Ramadan ini jadikan selalu mushaf yang menjadi waktu-waktu kosong Anda. Walaupun sebenarnya ulama kita mengatakan jangan jadikan Al-Quran untuk waktu-waktu kosong ya, bahkan jadikan dia utamanya, dan ketika ada kosong manfaatkan lagi dengan Al-Quran. Tapi ala kulli hal, jika waktu-waktu kosong kita ini, karena kadang antrian kita membutuhkan setengah jam, membutuhkan 1 jam, subhanallah, seandainya dimanfaatkan dengan Al-Quran, maka target-target menyelesaikan Al-Quran sangat memungkinkan untuk kita capai. Kemudian zikir dan doa, perbanyak zikir dan doa ikhwas sekalian di bulan suci Ramadan. Zikir kita selama ini mungkin sebagian di antara kita zikirnya tidak sempurna lagi, zikir pagi dan petangnya, dan doa-doanya sedikit, perbanyak lagi di bulan suci Ramadan. Qiyam Ramadan, jangan sampai ada yang absen ya, usahakan, targetkan, canangkan pada diri setiap kita tidak absen dalam tarawih. Demikian pula salat sunat lainnya. Bagus kalau ada di antara kita mengatakan, saya tidak mau ketinggalan salat sunat rawatib selama bulan suci Ramadan. Karena terus terang kita kadang ada kelalaian dalam sebagian waktu-waktu tertentu. Kalau ada ketinggalan qadha ya, bahkan ya, saya ingat salah seorang orang tua kita yang telah mendahului kita, Pak Dain Yunta rahimallahu ta'ala ya, di masa muktamar yang ketiga ya di Jakarta, waktu itu bulan Syawal ya, bulan Syawal, kita mau sholat di Masjid Istiqlal waktu itu, sholat asar, tapi macet ya. Beliau pesankan kepada sopir, usahakan jangan sampai terlambat takbiratul ihram, karena ini inilah sholat yang paling terakhir, atau hari ini paling terakhir untuk saya menggenapkan sholat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram dalam sholat jamaah ya. Jadi dalam hadis Tirmidzi ya, orang yang sholat berjamaah 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya, kutiba lahu bara'atan, dicatatkan baginya 2 pelepasan, dilepaskan dari kemunafikan dan dilepaskan dari api neraka. Beliau menjaganya itu. Beliau bilang, nasihati kepada kita, kenapa bisa beliau mencapai itu? Beliau bilang, paling mudah itu kalau kita mulai dengan bulan suci Ramadan, karena kita lagi semangat ya. 30 hari kita bisa istiqamah di bulan suci Ramadan, tinggal 10 hari lagi kita bisa lakukan dan lanjutkan di bulan Syawal, dan waktu itu memang bulan Syawal ya. Dan alhamdulillah akhirnya bisa dapat ya, sehingga setelah pulang sholat asar beliau traktir kita makan ya di warung Padang waktu itu ya. Rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah ya. Ini satu prestasi yang seharusnya kita punya agenda yang semacam ini. Mungkin kita punya agenda yang lain, tapi usahakan ya, ada sesuatu prestasi yang kita dapatkan yang tidak biasanya kita capai kecuali di bulan suci Ramadan. Sedekah ini ibadah maliyah, tapi kata ulama kita, kenapa dinamakan sedekah? Karena sedekah itu dengan seorang mengeluarkannya, dia dulu ala sidqi imanil muzaki. Ketika kita mengeluarkan, menunjukkan bukti kebenaran, kejujuran hati kita, bahwa kita ini yakin bahwasanya harta ini titipan Allah, maka ketika Allah minta untuk disedekahkan, kita siap sedekahkan. Dan zakat juga demikian, zakat untuk membersihkan jiwa kita. Maka zakat ini dia dekat dengan tarbiyah ruhiyah. Umrah, bagi yang bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan, maka ini
adalah ziarah, ya. Makna umrah adalah ziarah. Kita ziarah ke Baitullahil Haram, ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah i'tikaf. Dan ibadah i'tikaf ini tentu saja afdolnya di Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ya, semoga kita bisa di sana. Dan kalau tidak, setiap masjid, ya, berdasarkan pendapat yang roji insyaallah dari ulama kita, masjid yang dilaksanakan sholat jamaah juga bisa dilaksanakan i'tikaf. Tarbiyah badaniyah ini juga ada dalam bulan suci Ramadan, karena dengan membatasi makan dan minum membantu kita untuk lebih sehat. Ya, ada hadis yang mengatakan sumu tasihu, puasalah niscaya kamu sehat. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Kamil, tapi ini hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah, tapi sahih menurut para ahli medis, ya. Artinya memang puasa menjadikan kita sehat. Ini ada berapa ahli medis kita ini, ya, dua kita ini, ya, Pak Dokter dan Pak Prof, ya. Memang puasa mendatangkan kesehatan, ya, insyaallah, betul. Jadi ini sebenarnya tarbiyah badaniyah yang diajarkan oleh syariat kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan, puasa ini. Demikian pula qiyamul lail. Qiyamul lail juga itu sebenarnya mendatangkan kesehatan. Nah, ini juga sekjen kita ini pakar kesehatan sebenarnya. Gimana qiyamul lail, ya? Dia membantu untuk kita sehat. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi juga dari sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us solihina qablakum." Dan salah satunya ada lafaz wa inna qiyamal lail matradatun lidda minal jasad, ya. Bahwasanya qiyamul lail itu mengusir penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Walaupun lafaz ini sebagian melemahkannya, ya. Tapi kalau memang dia benar lemah, maka para ahli medis kita membuktikan bahwa memang orang yang rajin tahajud insyaallah sehat-sehat, ya. Maka ini juga tarbiyah badaniyah di bulan suci Ramadan. Maka semangatlah, ya, melaksanakan tarawih, qiyamul lail, dan yang semacamnya. Jihad fisabilillah, jihad fisabilillah, kemenangan-kemenangan umat Islam di bulan suci Ramadan sebagai bukti bahwa tarbiyah badaniyah juga tempatnya adalah di bulan suci Ramadan. Dengan catatan penting, ya, bahwa ketika ulama kita atau ketika para sahabat berjihad di bulan suci Ramadan, mereka itu umumnya tidak berpuasa, ya. Ini perlu untuk kami ingatkan, ya, atau perlu sekedar mengingatkan. Karena biasa juga, ya, disalahfahami, ya. Biasa kan kita bilang antum ini puasa tidur terus. Orang di sana waktu jihad, waktu puasa berjihad, ya, di bulan suci Ramadan berjihad. Antum ini puasanya tidur, ya. Mereka waktu bulan puasa berjihad fisabilillah. Betul berjihad, ya, tapi kebanyakannya tidak berpuasa, ya. Kebanyakan tidak berpuasa. Kecuali dalam beberapa momen Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, dengan Abdullah bin Rawaha, tapi kebanyakannya mereka berbuka. Tapi yang mau dikatakan bahwasanya memang bulan suci Ramadan bulan jihad, ya, bulan untuk berjuang, bulan untuk bekerja keras, bulan membutuhkan fisik. Maka ini pesan-pesan tarbiyah badaniyah. Sebagai penutup, pesan-pesan terakhir, ya, bahwa mungkin ini adalah Ramadan terakhir, ya. Sering kita dengarkan pesan ini, dan ini juga kami pesankan pada diri kami. Jika saja Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka mungkin ini Ramadan terakhir kita. Pesankan itu, ya, pada kita, karena sudah banyak buktinya. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ya, mungkin juga pernah mengatakan perkataan yang sama, dan mereka melihat buktinya bahwa memang itulah Ramadan terakhir. Dan ini kita katakan dengan perasaan harap-harap cemas, karena masih ada sekitar 6 hari lagi yang menjelang bulan suci Ramadan, dan kita tidak tahu apa kita ketemu atau tidak. Setiap hari, ya, kemarin saja kami hadir penguburan seseorang dari keluarga, ya. Jadi setiap hari ada orang yang dipanggil oleh Allah. Detik-detik dekatnya Ramadan masih ada orang yang dipanggil. Apalagi kebutuhan kita akan Ramadan begitu besar, ya. Ingat, ada dua orang sahabat yang sangat dekat, dan ternyata orang yang masih sempat bertemu dengan Ramadan 1 tahun lagi
dia lebih duluan masuk surga daripada orang yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Padahal dalam hadis dikatakan orang yang meninggal 1 tahun sebelumnya itu lebih banyak ibadah daripada orang kedua, dan juga matinya mati syahid. Tapi ketika Nabi kita SAW ditanya, kenapa bisa seperti itu? Bukankah dia yang meninggal duluan itu lebih semangat ibadah dan mati syahid juga? Kenapa orang yang kedua ini yang menyusul 1 tahun ternyata dia duluan masuk surga? Dia pertanyakan oleh sahabat. Kalau Nabi kita mengatakan, bukankah dia masih sempat beribadah dalam waktu 1 tahun? Berapa rakaat ibadah yang dilakukannya, dan berapa sedekah yang dilakukannya, dan dia masih sempat berRamadan dan memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka boleh jadi 1 Ramadan kita sangat berharga dan bernilai untuk kualitas dunia dan akhirat kita. Maka kawan sekalian, jika Allah masih berikan kesempatan pada kita berRamadan, maka jadikan dialah Ramadan terakhir, Ramadan terbaik ya untuk kehidupan kita. Buat agenda dan berazam. Ya, ini pesan. Buat agenda masing-masing selama bulan suci Ramadan, dan dengan azam dan tekad yang kuat untuk tidak mengubah ya acara-acara ibadah kita itu. Hindari para pengganggu, ya, para pengganggu yang akan merusak jadwal-jadwal ibadah kita. Di antaranya tadi ya, pesan-pesan ya tentang HP kita yang bisa menjadi pengganggu utama ibadah-ibadah kita. Dan doa, berbanyak doa, dan insya Allah Dewan Syariah akan mengeluarkan keputusan dan penegasan tentang awal bulan suci Ramadan, sekaligus imbauan beberapa arahan-arahan, dan juga kita akan keluarkan beberapa SK tentang hukum-hukum yang dibutuhkan, yang mungkin selama ini kadang kita perselisihkan ya. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan nanti di akhir dari bulan Syaban, kita akan umumkan atau keluarkan SK terkait dengan beberapa hukum, seperti hukum mengakhirkan azan di bulan suci Ramadan. Biasanya diakhirkan azan Isya umpamanya. Kemudian juga takaran zakat fitrih dan fidyah, insya Allah kita akan keluarkan. Kemudian juga berapa kaidah-kaidah dan batasan-batasan dalam aksi-aksi sosial, dalam iftar jamaah dan seterusnya, terkhusus juga untuk bagi kaum muslimah kita. Hanya